Israeli missile attack. Halo semuanya, jadi di sini aku sudah bersama Karina, Yaitu Tabina dari kelas 11.6. Itu Banyu dari kelas 11-2. Mas Jo. Nama aku Nisrina Korotain dari kelas 10.3. Nah, di sini aku mau izin tanya-tanya nih Kak tentang konflik Israel-Palestina. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi, apa faktor penyebab dari konflik Israel-Palestina? Kalau menurut saya sih yaitu tentang masalah kepemilikan Yerusalem, singkatnya kayak gitu. Jadi dari yang aku baca di internet, faktor-faktor penyebab konflik antara Palestina sama Israel ini ada lumayan banyak. Beberapa di antara itu kayak pihak Israel nih secara sepihak ngeluarin peraturan kayak menggusur masyarakat Palestina dari tanahnya sendiri dan mengakui kalau tanahnya itu milik Israel. Sebenarnya faktornya itu nggak ada yang eksternal ya. Dalam artian di sini itu berbeda dari negara-negara lain ketika menyerang negara lain seperti sumber daya atau sejenisnya. Ini lebih ke faktor kepercayaan dan juga ego. Jadi ini dimulai sebenarnya secara singkat aja. Dulu setelah Perang Dunia Pertama kan banyak para pengungsi orang-orang Yahudi yang dimana akhirnya Inggris mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang ada di Mediterania Timur itu diberikan untuk orang-orang Yahudi karena emang sesuai dengan perjanjian lama mereka tentang wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan. Aslinya faktor penyebabnya banyak banget ya. Tapi yang paling fatal itu masalah kemanusiaan, hak asasi. Itu yang paling fatal. Soalnya nyampe sholat dituin, jagain. Pokoknya parah deh. Itu salah satunya. Karena ini sih perebutan kekuasaan wilayah yang kayak Israel pengen merebut wilayah Palestina yang emang dari awal itu sudah diduduki oleh tanah Palestina sendiri, Kak. Di pertanyaan kedua, apa dampak dari konflik Israel dan Palestina? Jadi konfliknya itu lebih ke dampak negatif buat masyarakat Palestina. Jadi kayak mereka jadi kehilangan tanahnya terus kayak karena Israel nih ngegusurnya dengan cara kasar kayak ngebom gitu. Jadi kayak mereka jadi nggak ada keamanan di wilayah mereka, terus nggak ada fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Apa sih dampaknya? Ini tuh lebih dampak ke ego dan juga kepercayaan mereka sebagai seorang umat beragama gitu loh. Oke. Jadi dari dampaknya tadi juga lebih ke umat beragama gitu. Iya, jadi ini bukan sekedar kepentingan politik yang dalam artian aku lebih kuat, negara yang lebih maju dari Indonesia, atau aku butuh sumber dayamu kayak misalnya Indonesia dengan Belanda. Ini lebih benar kayak karena hubungan agama yang cukup kompleks ya. Jadi emang ini tuh suatu kepercayaan yang sebenarnya itu sedikit berlawanan, cuman harusnya ada titik tengahnya. Karena kan agama itu kan nggak pernah mengajarkan untuk saling membunuh atau saling melukai gitu. Benar. Jadi tanah perjanjian yang harusnya dijanjikan oleh Tuhan itu harusnya menjadi suatu tanah yang subur, megah, berjaya, bukan menjadi tanah peperangan seperti saat ini. Baik. Dampaknya sangat berat. Terutama kita sebagai orang Islam ya. Pasti merasakannya. Kita sebagai orang Islam pasti ada solidaritas untuk kemanusiaannya Palestina. Selanjutnya ada masalah perekonomian tuh. Yang paling itu ekonomi. Berdampak udah 3 bulan lebih perang itu, nyampe sekarang kan turun naik harga barang-barang dan harga emas dan lain-lain. Buat dampaknya itu mungkin kayak menurut aku besar banget tentunya, karena kayak sampai ke United Nations juga sebenarnya terkena dampaknya gitu. Tapi kalau untuk dampak internal sendiri menurut aku itu kayak kebanyakan kayak orang-orang yang nggak bersalah dan nggak tahu tentang apa-apa tuh juga terkena bomnya, terkena ya semacam senjatanya juga, dan bayi-bayi juga. Dampaknya itu banyak pertumpahan darah, terus kota-kota atau fasilitas umum, gedung-gedung dan semua yang ada di sekitarnya itu hancur lebur. Jadi semuanya itu rata dengan bom dan segala macam kayak gitu sih.
Kalau menurut kamu sendiri, ada nggak cara untuk mengatasi konflik antara Israel Palestina itu? Yang paling pertama sih mungkin ya untuk mencegahnya adalah kuranginya adu domba dari pihak luar. Awalnya emang konflik agama, cuman perlahan karena emang kepentingan orang-orang lain jadi berubah jadi ya kepentingan politik internasional gitu. Jadi dimulai dari biarkanlah mereka berdua mengurusi masalahnya masing-masing, didampingi dengan emang orang yang juga paham akan masalahnya. Maksudnya apa? Ya orang-orang yang berasal dari agama-agama Abrahamik yang bisa memahami akan perjanjian lama dan juga tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Ini bukan masalah yang bisa sekedar ditulis dengan perjanjian atau ditandatangani perjanjian antara dua negara, enggak. Karena emang ego masing-masing negara itu kuat. Di satu sisi kita punya Israel dengan tanah perjanjiannya, di satu sisi kita punya Palestina dengan mayoritas muslim dan juga backingan akan HAM, hak asasi manusia begitu. Menurut aku sendiri sih emang harus sering-sering diadain rapat-rapat terbuka antara PBB dan lain-lain ya. Soalnya itu kan udah termasuk negara kan. Negara ya emang harus dimusyawarahkan seluruh agama, seluruh nggak pandang Katolik, nggak pandang Islam, harus sama-sama menyadari kalau konflik tersebut emang sengaja dibuat-buat, itu dibuat agama non Muslim. Jadinya kita sebagai orang Islam ya bisa nggak bisa harus membela yang kita tahulah ya pasti ya Palestina. Menurut aku cara mengatasi konflik ini, kalau untuk sekarang sebagai pelajar kita tuh harus nge-boycott dan kita harus mulai nge-repost atau re-upload beberapa postingan itu ke media sosial kita biar kita juga ngingetin teman-teman kita untuk aware terhadap keadaan sekitar kita, bukan cuman yang di Indonesia aja tapi di luar, konflik luar juga ada. Ketika kita udah jadi orang yang besar istilahnya, itu mungkin kayak bisa menyuarakannya itu nggak cuman dari media sosial atau dari mulut ke mulut, tapi juga bisa dari mata dunia juga menurut aku. Cara mengatasinya itu yaitu bisa diselesaikan melalui solusi dua negara, terus pembentukan negara-negara independen di wilayah tersebut, dan upaya damai dari PBB. Cara yang paling efektif ini sebenarnya udah mulai dilakuin kayak dari negara-negara di PBB ini kayak melakukan rapat untuk bersama-sama menyatakan kalau Palestina berhak merdeka juga atas negara mereka sendiri. Apa yang ketahui tentang konflik sosial? Konflik sosial itu salah satunya ya itu tadi kemanusiaan di sana itu ibaratnya, padahal Palestina itu termasuk kan punya wilayah sendiri kan, itu kok kenapa nyampe diusir, nyampe mau dikuasai oleh Israel, itu termasuk udah menyinggung sosial sesama manusia. Jadi menurut aku konflik sosial itu adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang terjadi dikarenakan perbedaan pendapat, tujuan, dan lain-lain. Konflik sosial itu dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya tentang suatu masalah yang terjadi di lingkungan ya. Misalnya tuh baik timbul karena faktor ekonomi, terus kurangnya komunikasi dengan lingkungan sekitar, terus adanya tenggang rasa di lingkungan tersebut. Konflik sosial itu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakatnya itu terdapat perbedaan pendapat. Ya kita bisa lihat ya dari konflik Israel dan Palestina, konflik sosial itu simpelnya adalah ketika ada suatu perbedaan pandangan di suatu wilayah tertentu gitu, suatu masyarakat tertentu. Jadi ketika ada suatu perbedaan pandangan, itu akan mulai muncul bibit-bibit perpecahan. Disitulah konflik bisa dimulai. Nah, menurut pendapat kamu itu konfliknya kayak gimana sih? Menurut aku konflik itu kayak bukan sekadar konflik biasa, dan kayak alhamdulillahnya kayak selama ini aku juga selalu support Palestine, dan ya aku yakin beberapa orang juga udah aware terhadap masalah itu, karena itu bukan konflik yang biasa lagi, karena itu termasuk genocide Israel ke Palestina. Kalau pandangan saya sih tentang konflik tersebut yaitu lebih kepada keprihatinan terhadap kehidupan mereka yang tidak bisa normal seperti kita. Terus setiap hari harus mendengar dan menghadapi sebuah kejadian atau situasi yang sebenarnya mereka tidak inginkan, yaitu keseluruhan kejadian yang terjadi. Pokoknya tuh ibaratnya tuh ada pertumpahan darahnya gitu kan. Terus anak-anak kecil yang
tidak berdosa jadi korban tersebut kayak gitu sih. Kalau pendapat aku sih setiap negara itu berhak memiliki kemerdekaan masing-masing karena setiap manusia itu kayak pasti kita semua tuh nggak mau kalau dijajah atau dirampas hak kita masing-masing. Biarkan mereka itu menyelesaikan masalahnya masing-masing. Jika kamu nggak paham, jika kamu nggak tahu apa-apa, apalagi kamu orang di luar agama Abrahamik, dan bahkan walaupun kamu orang beragama Abrahamik ya, alias Islam, Kristen dan juga Yahudi, kamu nggak bisa begitu saja komentar apapun gitu, karena kamu nggak paham. Itu bukan tempatmu untuk bisa menuduh salah satu pihak atau kedua pihak gitu. Kamu harus paham bagaimana struktur mereka sebagai sosial itu bisa terbentuk, dan juga bagaimana mereka mempercayai sesuatu untuk bisa berkomentar akan hal tersebut gitu. Pandangan aku sebagai warga Indonesia terutama sangat buruk. Citra kita sebagai umat Islam itu sangat dinodai oleh warga Israel. Istilahnya kita udah berdiri sendiri di wilayahnya sendiri, tapi udah dihancurin. Kemarin baru gencatan senjata, ada lagi, nyambung lagi. Menurut saya ya sungguh memberatkan, sungguh berat gitu. Menurut kamu apa sih yang bisa kita lakuin sebagai pelajar untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Berpikir kritis. Itu satu hal yang paling penting, berpikir kritis. Karena kan walaupun begitu kan pasti ada suatu hal yang menjadi alasan kenapa bisa jadi seperti ini dan jadi seperti itu. Jadi kunci pertama adalah berpikir kritis. Yang kedua adalah selalu ingin tahu gitu. Selalu ingin tahu, tapi dengan batasan-batasan yang memang wajar ya, alami dan nggak menantang gitu ya. Dua hal itu aja cukup sebenarnya. Jangan malas untuk berpikir kritis dan jangan malas untuk mencari hal lebih baru gitu loh. Apalagi manfaat ya, IQ-nya kan di atas rata-rata. Pasti membantu sedekah, membantu posko-posko, tabungan ya 10.000 dan lain-lain. Pokoknya walaupun nggak gitu, sembako minimal sebagai siswa mendoakan lah. Kita masih pelajar dan belum mempunyai hak-hak yang istimewa di dalam masyarakat juga kan. Jadi menurut aku yang bisa kita lakuin itu repost kan di sosial media itu kayak kebanyakan ada postingan-postingan orang-orang yang emang reporter di sana. Itu bisa banget kita repost di Instagram kita juga, biar bukan kita doang yang tahu tapi lingkungan kita juga tahu. Dan boikot juga sih. Paling utama sih paling mendoakan ya, terus minta pertolongan lah kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah gitu kan. Terus kalau memang bisa berdonasi, kita berdonasi untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dengan doa dan support kita, walaupun kita tidak bisa hadir di sana gitu. Tersimpel yang bisa kita mulai itu untuk mendukung Palestina itu sama dari boikot produk yang terafiliasi sama Israel, terus juga mungkin dari organisasi-organisasi di sekolah ini kita bisa ngadain penggalangan dana dan nanti hasilnya itu bisa kita salurkan lewat pihak-pihak kayak amal gitu buat Palestina gitu.